Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desta Oktaviani, NPM 2014151021, Kehutanan A Biologi Dasar. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang analisis kebutuhan media pembelajaran pada materi evolusi untuk peserta didik SMA kelas 12. Penulis Mutia Putri Kuvitarani, Hendro Kusumo Eko Prasetyo. Presiding Symbion Symposium Education Prodi Pendidikan Biologi FK Universitas Ahmad Dahlan 30 Agustus 2019. Pendahuluan, salah satu materi yang diajarkan untuk sekolah menengah atas kelas 12 adalah evolusi. Implementasi kurikulum 2013 dengan pendekatan ilmiah memberikan tantangan tersendiri bagi guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran peserta didik, sehingga peserta didik dapat termotivasi untuk belajar menggunakan pendekatan ilmiah, mencangkup komponen, mengamati, menanya, mencoba, menalar, menciptakan, dan mengkomunikasikan. Materi evolusi termasuk ke dalam objek yang dipelajari pada pelajaran biologi. Biologi merupakan salah satu ilmu pengetahuan yang mempelajari makhluk hidup dan kehidupannya dari berbagai aspek personal dan tingkat organisasinya. Kompetensi inti di dalam materi evolusi biologi segi kognitif mencangkup peserta didik diharapkan dapat menjelaskan teori, prinsip, dan mekanisme tentang evolusi dan menghubungkan pandangan terkini dari para ahli terkait spesiasi. Sementara dalam psikomotriknya, peserta didik diharapkan dapat menyajikan karya ilmiah terhadap gagasan baru tentang kemungkinan-kemungkinan pandangan evolusi berdasarkan pemahaman yang dimilikinya. Kompetensi yang ditargetkan pada materi evolusi tertuang pada Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2016 nomor 24 lampiran 7 kelas 12. Biologi berkaitan dengan cara mencari tahu dan memahami tentang alam secara sistematis, sehingga biologi bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, dan prinsip-prinsip, tetapi juga merupakan suatu proses penemuan. 6. Melihat karakteristik pembelajaran biologi, yaitu mempelajari tentang makhluk hidup dan kehidupannya, dan menjadi wahana bagi siswa untuk mempelajari dirinya sendiri dan alam sekitarnya. Terdapat 6 unsur, yaitu 1. Melibatkan peserta didik secara aktif dalam serangkaian proses ilmiah. 2. Pembelajaran yang mendorong rasa ingin tahu siswa. 3. Pembelajaran yang dapat mengakomodasikan peserta didik tentang konten biologi. Dalam penelitian ini tentang teori, prinsip, mekanisme, dan pandangan terkini terkait evolusi. 4. Pembelajaran yang memungkinkan peserta didik dapat membangun pengetahuan melalui pengalamannya secara mandiri. 5. Menggunakan sains untuk memecahkan masalah sehari-hari yang ada di masyarakat. 6. Kebenaran dalam sains tidak absolut, melainkan bersifat tentatif. Karakteristik pengembangan peserta didik jenjang sekolah menengah atas berdasarkan tingkatan perkembangan kognitif Piaget siswa dalam rentang usia 11 tahun sampai dewasa adalah taraf perkembangan operasional formal.
Dalam tahapan perkembangan operasional formal, siswa memiliki pemikiran yang abstrak dan murni simbolis. Bisa dilakukan tanpa kehadiran benda konkret dan masalah-masalah dapat dipecahkan melalui penggunaan eksperimental sistematis. Dengan begitu, pemenuhan kebutuhan media pembelajaran hendaknya menyesuaikan dengan perkembangan peserta didik yang sudah bisa memecahkan permasalahan secara eksperimental dan sistematis. Media berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari kata medium. Secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Media merupakan alat bantu dalam proses belajar mengajar yang mengandung materi instruksional, dipergunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan belajar sehingga dapat mendorong terjadinya proses berpikir pada peserta didik. Menurut Asosiasi Pendidikan Nasional atau NIA, media adalah bentuk-bentuk komunikasi baik tercetak maupun audiovisual serta peralatannya. Dua metode. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan angket dan wawancara. Objek penelitian adalah 82 peserta didik kelas 12 SMA 1 Sumber Lawang yang berlokasi di Jalan Solo Purwodadi nomor kilometer 27 Kebayanan 3 Pendem Kecamatan Sumber Lawang Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, dan Madrasah Aliyah Sunan Pandanaran yang berlokasi di Turen, Sardonoharjo, Kecamatan Nganglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Narasumber adalah guru biologi dan guru agama dari sekolah yang sama. Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik yang bersifat alami atau rekayasa manusia. Penelitian deskriptif dapat juga ditunjukkan untuk mengadakan kajian yang bersifat kualitatif. Penelitian yang dilakukan tidak memberikan perlakuan manipulasi atau perubahan pada variabel-variabel bebas, tapi menggambarkan suatu kondisi apa adanya terhadap peserta didik. Angket atau kuesioner merupakan suatu teknik atau cara pengumpulan data secara tidak langsung. Instrumen pengumpulan data juga disebut angket yang berisi sejumlah pertanyaan yang harus dijawab oleh responden. Angket yang digunakan dalam penelitian ini divalidasi menggunakan Jukman X-Trend, mencangkup 5 pertanyaan tertutup dan 1 pertanyaan terbuka. Pertanyaan tertutup dapat dijawab dengan 2 pilihan, yaitu iya atau tidak. Sedangkan pertanyaan terbuka untuk mengetahui alasan secara deskriptif terhadap jawaban dari pertanyaan tersebut. Wawancara merupakan salah satu bentuk teknik pengumpulan data yang banyak digunakan dalam penelitian deskriptif kualitatif dan dikatakan sebagai teknik pengumpulan data utama. Hasil dan pembahasan. Hasil dari analisis angket kebutuhan peserta didik terhadap media pembelajaran yang diambil di 2 sekolah, yaitu SMA 1 Sumber Lawang dengan sampel 41 dari 143 peserta kelas 12 dan MA Sunan Pandanaran dengan sampel 41 dari 110 peserta didik kelas 12. Rata-rata peserta didik mengetahui evolusi.
peserta didik mengalami kesulitan dalam pembelajaran, terutama pada peserta didik di MA Sunan Pandanaran. Dan hampir keseluruhan peserta didik membutuhkan media pembelajaran. Sementara untuk jenis media pembelajaran, jika dibandingkan kedua jenis media cetak dan non-cetak, paling banyak keinginan jenis media pembelajaran cetak. Grafik kebutuhan media pembelajaran materi evolusi. Pada grafik pertama, peserta didik mengetahui evolusi hanya sebesar 70% dan 90%. Peserta didik mengalami kesulitan pembelajaran, yaitu pada 40% dan 70%. Sedangkan peserta didik yang membutuhkan media pembelajaran hampir mencapai 100%. Dan untuk peserta didik, keinginan jenis media cetak berkisaran 50-60%. Dan keinginan jenis media pembelajaran non cetak adalah mencapai 40%. Yang kedua, diagram respon pendidikan peserta didik terhadap teori evolusi. Pada SMA 1 Sumber Lawang, manusia berasal dari tanah sebesar 32%, manusia berasal dari Nabi Adam 24%, takdir atau tidak paham 10%, dan lainnya 29%, dan kurang percaya bukti 5%. Sedangkan hasil dari MA Sunan Pandanaran, manusia berasal dari tanah 5%, manusia berasal dari Nabi Adam 66%, takdir atau tidak paham atau tidak tahu 12%, lainnya 10%, tidak relevan dengan ilmu pengetahuan saat ini 7%. Peserta didik menyatakan mengetahui apa itu evolusi setelah didefinisikan. Jawaban mereka masih sedikit menjabarkan evolusi dari segi teori, prinsip, dan mekanisme evolusi sesuai dengan submateri yang terdapat pada kompetensi dasar bab evolusi. Alasan yang diungkap peserta didik lebih banyak menyebutkan manusia berasal dari Nabi Adam. Hal ini diperkuat dengan identifikasi jawaban yang ditulis pada angket terbuka oleh peserta didik wawancara yang telah dilakukan. Berdasarkan identifikasi tersebut, maka kurang kuatnya konsep materi dapat diidentifikasi menjadi penyebab lemahnya pemahaman peserta didik terkait pemahaman keseluruhan materi evolusi yang mencakup teori, prinsip, dan mekanisme evolusi. Berdasarkan wawancara dengan Bu Anik Indah Jumini, SPD, guru biologi yang mengampu kelas 12 di Madrasah Aliyah Sunan Pandanaran, selama ini beliau dalam pembelajaran evolusi menerapkan metode diskusi dengan diakhiri satu persatu kelompok mempresentasikan hasil diskusinya ke depan kelas. Beliau juga berpendapat jika menggunakan media pembelajaran di mana sekolah memiliki dukungan terhadap media tersebut akan lebih memahamkan peserta didik sehingga tujuan pembelajaran sangat bisa tercapai. Masih banyak peserta didik yang merasa kesulitan dalam memahami materi evolusi dan keinginan media pembelajaran yang lebih inovatif, maka pengembangan media diharapkan dapat lebih membantu proses belajar agar lebih mudah. Selain itu juga menurut beliau, materi evolusi adalah materi biologi yang paling abstrak
karena kita tidak mengalami semua peristiwa dan kejadiannya. Berlangsung dari zaman ke zaman, apalagi teori yang dikemukakan banyak yang tidak bisa teruji secara ilmiah, hanya pendapat dari para tokoh saja. Hasil dari proses wawancara penelitian mencari sudut pandang materi evolusi biologi dari sudut pandang guru agama dengan cara mewawancarai guru agama Islam Ibu Salis SPD dari Madrasah Aliyah Sunan Pandanaran. Beliau berpendapat bahwa teori evolusi jika dipandang dari agama Islam sangat bertolak belakang. Karena sejatinya manusia pertama kali ialah Adam dan Hawa. Manusia diciptakan dari tanah sesuai dengan yang tertuang dalam Quran Surah Al-Hajj ayat 28. Dengan pandangan ini tentang evolusi masih terpatri bahwa dengan mempelajari evolusi sama saja mempercayai manusia berasal dari kera. Kesimpulan, berdasarkan uraian dapat disimpulkan bahwa peningkatan pemahaman peserta didik terhadap materi evolusi, yaitu materi dianggap bertolak belakang dengan nilai agama, dan dibutuhkan media yang lebih inovatif dan menarik guna mempermudah pemahaman konsep oleh peserta didik. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.